Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat ini dituliskan oleh pemazmur di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Dia sangat bersukacita. Makanya dia tulis ayat ini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Artinya pemazmur ini, si Daud ini, dia sadar betul siapa dia. Dia tahu betul siapa dia. Dia tahu saya ini siapa. Walaupun dia seorang raja yang besar, dia hebat, dia kuat, tak tertandingi pada waktu itu, pada zaman itu. Tapi dia tetap sadar kalau dia itu siapa. Sekarang saya mau tanya kepada saudara sekalian, saudara sadarkah saudara ini siapa? Sadarlah kalau kita ini adalah umat ciptaannya Tuhan. Bukan karena hebat dan kuatku, bukan karena hebatnya orang tuaku, atau bukan karena enaknya makanan istriku, makanya saya bisa ada sampai hari ini, saya bisa kuat berotot berdiri. Bukan. Kita harus sadar kalau kita ini adalah umat ciptaannya Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika kita sadar kalau kita adalah umat pilihan Tuhan, umat ciptaannya Dia, artinya kita ini tidak punya ada hak apa-apa lagi. Tetapi Tuhan Yesus itu selalu baik. Allah itu baik. Allah itu luar biasa. Nah, kalau kita diciptakan, saya mau tanya kepada ibu-ibu yang suka buat kue. Kalau bikin kue, itu ada dua option. Yang pertama dimakan, yang kedua dijual. Benar? Nah, tetapi Tuhan Allah menciptakan kita bukan untuk dijual. Dia menciptakan kita agar supaya ciptaannya ini memuliakan Dia, agar supaya ciptaannya ini menyenangkan hatinya, agar supaya ciptaannya ini menyukakan Dia. Bukan ketika bagus dibuat, maka yang dibuat ini, hasil buatan ini pergi. Ada begitu banyak juga, saya nggak usah simpan-simpan. Di dalam pastori juga seperti itu. Ada begitu banyak anak-anak hamba Tuhan datang tinggal sini, TC di sini. Begitu sudah jadi bagus, pergi keluar. Begitu dia keluar dari pastori, dia bukan jadi hamba Tuhan. Even melayani pun tidak. Padahal sudah dibentuk dengan baik di sini. Tapi saya heran kadang banyak yang malas. Padahal di sini ada tempat untuk belajar melayani, dibentuk agar supaya menjadi baik, dibentuk agar supaya menjadi bagus. Nah, ketika kita sudah membentuk dengan bagus dan itu pergi, itu akan menyakiti hati si pembuat. Coba kalau kita lakukan ini kepada Tuhan, kepada Allah, Dia sudah ciptakan kita dengan baik, sempurna. Bapak, ibu, saudara sekalian, pegang, ada telinga kanan kiri, ada lubang hidung ada dua, mata ada dua, kaki ada, tangan ada, hati masih berdetak, jantung masih berdetak, semua sempurna. Nah, ketika ciptaan ini tidak memuliakan Tuhan, bagaimana pencipta kita melihat kita? Bagaimana orang yang membentuk kita melihat kita? Sudah begitu, ciptaannya ini tidak suka berdoa. Sudah begitu ciptaannya ini tidak suka memuji Tuhan. Sudah begitu ciptaannya ini tidak suka menyembah Tuhan. Kalau tiga ini saja dia tidak lakukan, apalagi bawa perpuluhan. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan senang nggak melihat kita seperti itu? Tentu saja pencipta kita tidak akan senang melihat kelakuan kita. Tetapi yang saya mau tanya, apakah Dia langsung menghukum kita? Tidak. Dia nggak pernah langsung menghukum kita. Oh, Glenn hari Minggu tidak pergi gereja, langsung kita mau kuti DP jari, tak salah DP jari. Atau oh, Ari tidak masuk sektor sini, kenapa talinga bangka sebelah.
atau siapa lagi yang lain. Tidak. Tuhan gak langsung menghukum ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan gak langsung menghukum kita ketika kita melakukan pelanggaran, tetapi Dia selalu memberikan kita kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Semua katakan amin. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, bodohnya kita keenakan dengan gak masuk gereja, keenakan gak pergi doa, keenakan bangun pagi langsung main HP saja, lupakan dulu berdoa. Keenakan terus sampai setiap hari kita lakukan, besoknya lagi kita lakukan, minggu depan kita lakukan hal tersebut lagi. Kita lupa kalau kita masih diberikan kesempatan, atau kita pura-pura bodoh. Kita pikir, oh Tuhan pasti kasih kesempatan. Kalau cuma 1 hari atau 1 minggu, masih ada minggu kedua, minggu ketiga. Masih ada kesempatan untuk bertobat. Memang Tuhan selalu memberi kesempatan, tapi tidak selamanya mendapat kesempatan. Karena Tuhan bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan indah pada waktunya saya, bukan indah pada waktunya saudara, tapi indah pada waktunya Tuhan. Kalau Dia stopkan, maka stop. Kalau Dia bilang jalankan, maka terus jalan. Makanya saya mau ingatkan malam hari ini, kita adalah umat ciptaan Tuhan. Muliakan Dia dengan tubuhmu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin. Yesus. Nah, ketika kita mau bersyukur kepada Tuhan, sama dengan pemazmur ini, ketika dia menulis ayat ini, dia penuh dengan sukacita, dia penuh dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, kita harus bersyukur kepada Tuhan tidak hanya dalam keadaan di atas saja. Saya mau katakan, di dalam keadaan apapun, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Nah, pelayanan kita nggak harus di atas mimbar. Amin. Gak harus berdiri di sini kita melayani Tuhan. Gak harus bermain musik kita dinamakan melayani Tuhan. Gak harus bawa persembahan dinamakan kita melayani Tuhan. Dimanapun engkau pergi dan berada, ketika engkau meninggikan nama Tuhan dan engkau tidak menjadi batu sandungan, itu melayani Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Boleh sama-sama katakan amin. Nah, menjalankan itu pundi-pundi juga, itu pelayanan kepada Tuhan. Itu namanya melayani Tuhan. Jadi saksi di luar sana, itu juga melayani Tuhan. Jadi jangan saudara pikir semua pelayan Tuhan ketika mereka yang berdiri di atas sini. Bukan. Saya dan saudara adalah pelayan Tuhan. Katakan amin. Mengapa? Karena kita selalu meninggikan nama Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin? Boleh lagi sama-sama katakan amin? Nah, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, ketika kita diciptakan oleh Tuhan dan kita sadar betul kita ini adalah ciptaan Allah, berarti kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Kita ini adalah anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, berarti kita harus hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Begitu. Kita sudah Dia ciptakan, kita sudah Dia bentuk. Yang saya katakan tadi ada dua. Kita mau jadi anak-anak Allah atau kita mau dijual. Kita mau dipelihara, terpelihara, atau kita mau dijual, atau kita mau menjualkan diri kita. Wah, jual diri kayaknya kasar sekali, Glenn. Iya, kalau kita mengizinkan hidup kita hidup di dalam dosa, kita mengizinkan kehidupan kita dipimpin oleh roh jahat, artinya sama dengan kita menjual diri kita. Menjual diri kita kepada hal-hal yang tidak baik. Padahal kita sadar, kita tahu kita ini adalah umat pilihan Allah, bahkan sudah menjadi anak Allah. Glenn siapa? Glenn David Levy
Rewa anak Allah. Artinya faham, kita paham, saya punya faham sudah terganti. Ketika saya tahu saya ciptaan Allah, ketika saya sadar saya adalah anak Allah, secara rohani marga saya terganti. Rewa tetap ada, tetapi yang lebih besar dari rewa di belakangnya adalah anak Allah. Mengapa? Karena setiap langkah kehidupanku ketika saya keluar ke sana pasti akan diperhatikan oleh orang-orang lain. Apalagi kalau saya naik sepeda, kadang celana so pendek sekali, memang begitu celana sepeda. Itu pasti orang lihat-lihat, apalagi cuma naik sepeda sendiri di Kota Parigi. Orang haga-haga. Coba kalau di jalan kong kita pemulu kotor, atau kita petangan main angka-angka sana sini yang salah, pasti akan menjadi pusat perhatian orang, dan orang akan tanya, siapa itu? Oh, itu pendeta yang tinggal di Maesa. Pendeta itu begitu. Saya mencontohi diri saya saja, gak usah saudara. Nah, yang saya mau katakan di sini, what I'm trying to say is, ketika kita sadar kita adalah anak-anak Allah, berbuatlah kita seperti anak Allah. Artinya jangan menjadi batu sandungan di sana sini. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh kuping. Jangan menjadi cerita bagi orang luar sana. Oh, dia ini begini, oh dia ini begitu. Pecarewet sekali kau, dia pemulu kotor sekali. Segala macam jenis itu binatang-binatang ada di pemulu. Kan lebih enak kalau dikatakan, oh siapa ini? Oh Glenn. Dia biar di tempat-tempat di teman-teman tongkrongan aman dia. Bagus dia bisa behave, dia punya diri, dia bisa jaga diri, dia bisa berkata-kata dengan baik. Ya, itu kan lebih enak didengar, benar? Daripada orang cerita yang tidak baik. Oh Tuhan tolong, gereja di mana? GPD Siloam Parigi, darah Yesus. Oh di mana? GPD Siloam Parigi. Aduh, bekerja di gerejanya dia dong, ketua MD. Oh Tuhan, so di gereja ketua MD kok masih begitu lagi, darah Yesus. Nanti tak bawa-bawa lagi torped gembala ya Tuhan. Tapi nyanda toh? Oh nyanda. Dengar itu, harus tegas Pak menjawab. Om Dolfi selalu tiap kali menjawab tegas. Seperti kita jadi anak-anak Allah, ketika dosa mau datang menghabari kita, katakan tidak. Tolak dalam nama Yesus. Kalau kita tolak, pasti itu dosa pergi. Walaupun dia nanti datang ulang lagi, mau gombal torang, dia datang ulang dengan kekuatan penuh, dia gombal lagi, langsung katakan tidak. Dosa harus ditolak sebelum dia mendekat, karena bikin takut kalau dia sudah dekat sini. Kalau dia sudah dekat sini, kok dia mulai berkomunikasi, darah Tuhan. Kadang-kadang ancur iman. Makanya saya katakan, sebelum dia mendekat, sebelum dosa itu datang menghampiri, tolak dalam nama Yesus. Bilang no untuk dosa. Jangan sampai kasihan dia baku dekat dengan orang. Apalagi gini, kalau DP dosa ini tentang doi, mau basogok, mau basuap, laju. Kadang orang so lupa firman Tuhan. Kadang orang so lupa apa-apa gara-gara doi. Gak usah jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan saja ada yang seperti itu karena duit, kompromi. Tapi tidak ada di jemaat Siloam. Kalau dibilang begitu harus tegas bilang amin. Tapi tidak ada di jemaat Siloam. Begitu. Karena orang adalah anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang selalu menolak dosa sebelum dia datang. Amin. Karena kita adalah anak-anak Allah yang selalu menolak dosa sebelum dia datang. Karena semua perjamuan lanjut Joh. Nah, yang ketiga, yang terakhir, di dalam yang ketiga inilah kita diberinya firman Tuhan yang menghasilkan kelahiran baru dan terus memberi pembaruan di dalam pikiran kita.
Nah, ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh? Yaitu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Ya, kadang ada yang seperti ini. Iya, memang betul. Betul, ngelihat dengan firman Tuhan. Tapi kalau ada yang bawa firman Tuhan 1 jam lebih, 1 jam setengah, atau bahkan kita pernah dengar lagi itu firman Tuhan 1 jam 45 menit. Sobo apa? Dari pertama dengar sedap. Itu kalian sama dengan makan. Biar makanan sedap banyak di sini. Ada 1 makanan sedap, 2 makanan, 3 makanan sedap. Tapi kalau makan sampai 2 jam, sok kenyang. Kadang enak pun kita kasih tinggal. Tapi saya mau bilang lagi, tidak ada di Jemaat Siloam. Amin. Jemaat Siloam biar 2 jam, orang duduk situ. 2 jam lebih lagi, orang duduk situ. Kok nyendak main HP lagi? Buka HP cuma buka Alkitab dengan baca catat. Amin. Amin. Firman Allah yang mendewasakan kita. Firman Allah yang membentuk kita. Firman Allah yang memproses kita. Firman Allah yang kita dengar menjadi iman kita. Makanya saya mau katakan, jangan pernah kita bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita mendengarkan firman Tuhan agar kita bisa menyerap, menerima firman Tuhan itu dengan baik dan benar? Memuji Tuhan dengan benar, menyembah Tuhan dengan benar, berdoa dengan benar, maka firman Tuhan masuk dalam hidupmu dan di dalam hatimu. Itu syarat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara memuji Tuhan, darahnya amat puasa, tapi mata tak buka-buka, atau memuji Tuhan orang lain semangat, kita hanya. Jangan heran kalau engkau dengar firman Tuhan bosan. Ya, pujian itu lagi, setiap kali saya berkhotbah saya katakan ini, pujian itu adalah satu pintu gerbang untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita terhubung dengan baik, kita masuk dalam penyembahan, kita terhubung, kita terkonek dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang disampaikan akan masuk dalam kehidupanmu. Ini kuncinya. Dalam ibadah itu inilah kuncinya. Mau menerima firman Allah dengan baik dan benar, mari puji Tuhan dengan benar, mari sembah Tuhan dengan benar. Lagi saya mau katakan ini, jangan pernah kita berpikir firman Tuhan itu selalu yang paling penting dalam sebuah ibadah. Artinya kalau kita berkata seperti itu, pujian dan penyembahan kita anggap di bawah firman Tuhan. No, ini kan yang saya katakan tadi, pujian penyembahan masuk, baru kita bisa terima firman Tuhan. Artinya pujian, penyembahan, dan firman satu paket. Boleh sama-sama katakan amin? Mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala.